Halo saudara-saudara, bagaimana kabar Anda? Masih tertarik untuk sukses? Oke, rasanya saya sudah lama tidak pernah membuat video dan baru kali ini sempat untuk menyisihkan waktu untuk kembali membuat video motivasi berkaitan dengan kesuksesan. Saya percaya bahwa setiap saudara-saudara yang menyaksikan video ini pasti masih tertarik untuk sukses, karena sejatinya kesuksesan itu diinginkan dan diharapkan semua orang. Tidak hanya orang tua yang menginginkan sukses buat anak-anaknya, tetapi seorang anak juga pasti berharap dirinya akan sukses. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan hal yang berkaitan dengan kesuksesan. Orang sukses salah satu cirinya dia harus mampu berpikir optimis. Apa sih itu pemikiran optimis? Banyak orang masih mempertanyakan mengenai pemikiran optimis. Apa itu optimis? Apa fungsi dari sebuah pemikiran optimis? Bagaimana cara berpikir optimis? Siapa yang dapat melakukan pemikiran optimis? Dan masih banyak lagi pertanyaan lainnya. Namun pada kesempatan kali ini saya tidak membahas satu persatu, tetapi saya ingin menyampaikan beberapa tips untuk kita belajar berpikir optimis. Pemikiran optimis adalah pemikiran positif, pemikiran yang yakin akan sesuatu hal yang lebih baik dari apa yang terjadi saat ini. Dia yakin sesuatu hal akan terjadi dengan lebih baik dari waktu ke waktu. Itulah pemikiran optimis. Orang yang berpikir optimis tidak akan mudah merendahkan dirinya sendiri. Namun pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita hendak belajar berpikir optimis untuk meraih sebuah kesuksesan. Pertama, bergaulah dengan orang-orang yang tepat. Pergaulan yang buruk mampu merusak kebaikan yang baik. Dengan kata lain bahwa lingkungan berpengaruh dengan pemikiran kita. Sejauh mana kita berteman dengan orang lain, bagaimana kita menjalin sebuah lingkungan, kita ada di dalamnya, dan bagaimana kita menyaring sebuah informasi dalam lingkungan kita, itu penting. Maka itu pergaulan menentukan pemikiran optimis seperti apa yang hendak kita inginkan. Jika kita menginginkan pemikiran optimis yang baik, bergaul dengan orang-orang yang baik. Lalu apakah kita tidak diperbolehkan bergaul dengan orang-orang yang buruk? Boleh berteman, boleh kenal dengan mereka, tetapi jangan pernah kita sekali-sekali mencicipi atau kita terjun di dalam dunia gelapnya. Cukuplah pemikiran-pemikiran mereka sebagai seorang teman yang layak untuk dijadikan sebuah pembelajaran. Jika yang buruk tidak layak untuk dipelajari, ya kenapa harus dibuat pusing? Jika yang buruk tidak layak untuk diteladani, kenapa harus diikuti? Tetapi cukup dijadikan sebagai penambah wawasan. Yang berikutnya berkaitan dengan kesuksesan, yaitu orang yang optimis akan fokus dengan apa yang dikerjakan. Yang kedua ini orang yang akan fokus dengan apa yang dikerjakan saat ini, akan berpikir juga untuk jangka panjang, berpikir untuk kemudian lusa dan masa yang akan datang. Tahap demi tahap akan berpikir sesuatu hal yang lebih baik. Orang yang berpikir optimis akan memikirkan jangka panjang sebab akibat dari sebuah dampak yang akan terjadi dari saat ini sampai yang akan datang. Orang yang berpikir optimis akan berupaya lebih untuk memikirkan, fokus dengan suatu pencapaian. Ini hal yang lebih penting daripada mengerjakan sesuatu hal yang tidak berguna. Belajarlah fokus untuk kita menjadi orang-orang yang berpikir optimis. Yang ketiga itu berkaitan dengan belajar untuk menghentikan sikap merendahkan diri sendiri. Orang yang optimis tidak akan mudah menyalahkan diri sendiri dan tidak boleh menyalahkan orang lain. Orang yang berpikir optimis akan bisa mengambil sebuah pembelajaran dari sebuah kegagalan. Jika diri kita mampu, kita harus berupaya lebih. Jika diri kita tidak mampu, jangan pernah kita menyalahkan diri kita menjadi orang yang gagal. Dengan kalian kita hidup dalam sebuah sikap rendah diri. Ini sesuatu hal yang tidak dianjurkan di dalam berpikir optimis itu sendiri. Yang berikutnya yaitu berkaitan dengan mengambil sebuah hal yang baik dari yang kita pelajari. Apapun bisa terjadi, kita terkadang mendesain informasi, kita sudah merencanakan kegiatan yang terbaik, tetapi realita lapangan buruk. Tetapi kita harus bisa mempelajari bahwa hal positif apa yang mau saya pelajari dari kegiatan ini. Kegagalan ini, apa yang bisa saya pelajari untuk di kemudian hari. Hal-hal praktis seperti ini bisa menjadi sebuah modal untuk kita belajar berpikir bahwa diri kita mampu menjadi orang-orang yang berpikir optimis. Karena orang optimis itu pasti orang yang berpikir jangka panjang. Orang yang optimis akan berpikir kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Kegagalan adalah hal yang biasa. Bagaimana kita mempelajari sesuatu untuk kita bangkit dari sebuah keterpurukan. Mungkin itu yang mau saya sampaikan. Sekali lagi salam sukses bro.